Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan nama saya Novila M. Andini dengan NPM 224120017 dari kelas akuntansi 22A Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak, persediaan dan jasa. Eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi seperti transaksi jual beli persediaan, jual beli aset tetap atau pemberian pinjaman. PSAK 65 Revisi 2014 menyebutkan transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Transaksi antar entitas dalam kelompok usaha harus dieliminasi. Entitas induk dan anak merupakan satu entitas tunggal, maka transaksi antar entitas anak dan induk menjadi transaksi di dalam entitas yang dampaknya harus dieliminasi. Jadi kalau misalnya entitas induk ke entitas anak itu disebut dengan hulu atau downstream, sedangkan dari entitas anak ke entitas induk disebut dengan hilir atau upstream. PTP memiliki 100% saham PTS selama 2022. Terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PTP ke PTS sebesar 10 juta rupiah. Beban pokok penjualan yang dibukukan oleh PTP terkait transaksi penjualan tersebut adalah 6 juta. Pencatatan jurnal untuk transaksi ini jika terdapat beberapa skenario sebagai berikut. Untuk skenario pertama, seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 16 juta rupiah. Skenario 2, seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP belum terjual. Skenario 3, sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 12 juta rupiah. Untuk mencari skenario pertama, jadi penjualannya 10 juta, sedangkan beban pokoknya 6 juta. Itu didapat dari, jadi gini, misalnya PTP ini memiliki persediaan, kemudian PTP ini menjual persediaannya tersebut pada PTS sebesar 10 juta rupiah. Jadi beban pokok dari PTP-nya ini adalah 6 juta. Kemudian PTS kan sudah membeli persediaan dari PTP ini sebesar 10 juta rupiah. Kemudian PTS ini menjual seluruh persediaan PTP ke perusahaan lain sebesar 16 juta. Maka beban pokok dari PTS yaitu 10 juta rupiah. Nah, jadi ini ada tabel yang berisikan akun yaitu penjualan, beban pokok, dan persediaan. Untuk penjualan pada PTP itu 10 juta, PTS itu 16 juta. Untuk sebelum konsolidasinya 26 juta, untuk eliminasinya 10 juta, dan konsolidasinya 16 juta rupiah. Itu didapat dari pengurangan antara sebelum konsolidasi penjualan dikurang dari eliminasi sebesar 10 juta rupiah, maka hasilnya 16 juta rupiah. Selanjutnya beban pokok pada PTP itu 6 juta, beban pokok pada PTS 10 juta, sebelum konsolidasinya 16 juta. 16 juta ini didapat dari 6 ditambah 10 juta beban pokok antara PTP dan PTS. Kemudian eliminasinya 10 juta, maka hasilnya 6 juta. Jurnal yang dibutuhkan adalah penjualan sebesar 10 juta pada beban pokok penjualan sebesar 10 juta. Nah, nilai yang dieliminasi senilai 10 juta ini karena skenario ini adalah seluruh persediaan terjual, maka yang dieliminasi sebesar harga beli persediaan yang dibeli PTS ke PTP. Kemudian untuk skenario 3, kita lihat di soal ini katanya seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP belum terjual. Jadi skemanya adalah persediaan sebesar 6 juta, penjualannya 10 juta, beban pokoknya 6 juta kan. Kemudian untuk PTS itu penjualannya 10 juta. Nah, jurnal yang dibutuhkan adalah bagian laba atas entitas asosiasi pada investasi pada entitas asosiasi sebesar 4 juta. Kemudian ada jurnal penjualan sebesar 10 juta pada beban sebesar 6 juta. Kemudian persediaan sebesar 4 juta. Nah, ini ada tabelnya juga. Sebenarnya sama aja sih penghitungannya kayak yang tadi. Kita skip ya.
Terus untuk skenario ketiga, kita lihat dulu skenario ketiga itu sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 12 juta rupiah. Nah, jadi untuk skenario 3 penjualannya 10 juta, beban pokoknya 6 juta. Kemudian pada PTS penjualannya sebesar 12 juta, beban pokoknya 7.500.000 itu didapat dari 75% dikali 10 juta yang udah di soal tadi, dan beban pokoknya 10 juta. Nah, ini jurnal yang dibutuhkannya. Jurnalnya bagian laba atas entitas asosiasi pada investasi pada entitas asosiasi sebesar 1 juta rupiah didapat dari 25% dikali 4 juta rupiah. Kemudian penjualan sebesar 10 juta pada beban sebesar 9 juta dan persediaan sebesar 1 juta rupiah didapat dari 75% dikali 12 juta. Sedangkan 1 juta ini berasal dari laba yang belum terrealisasi. Jadi keuntungan penjualan persediaan dari perusahaan induk PTP ke perusahaan PTS adalah 4 juta didapat dari 10 juta dikurang 6 juta dan sudah terjual ke pihak ketiga sebesar 75%. Nah, jadi masih ada sisanya 25% lagi kan? Maka keuntungannya itu belum terrealisasi sebesar 1 juta tadi. Nah, ini dia tabelnya. Penghitungannya sama kayak tadi. Nah, itu dia pembahasan mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak, persediaan, dan jasa. Sekian dari video kali ini. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.